nyan pembukaan tu kan. Sebab kepersilakan dalam bahasa Inggeris demeket tayong. Baik, yang nambah kata ya, mungkin caranya jadi lajum dah berapa. Subhanallah, ini betul-betul adat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nastabqi bihi ni'matahu alaina wa nastadfi'u bihi niqmatahu minna. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala taradufi alaihi wa tawali ataihi, huwa ahlun likulli hamdin wa thana. Fasubhanaka rabbana la nuhsi thana'an alayka anta kama athnaita ala nafsika, jalla thana'uka wa tabarakat ala'uka. Wa nusalli wa nusallimu ala safwati khalqillah salatan wa salaman yantazimu fi silkihim asy-syarif aluhul abrar wa sahbuhul akhyar wa man ittaba'ahum wa iktafa atharahum ila yaumiddin, wa ba'du. Tibtum wa taba mamsyakum wa sa'yukum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nya kahana mangat pegah ba tabaka pegah nong lesyahi kamale pada pegah ba ndak benih pegah hatanya walaupun dengan musim modern memang tapi beda pegah pian apalah tak kagak pegah kagak kai liket ada dengar le liket. Halo, halo, di belakang ada dengar? Nyaro tu kan yang ada. Nah, yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukanlah bagian dari kami, dari kita, kata Nabi, barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan memuliakan yang lebih besar. Jadi saya minta ke Bu Latifah WA-kan tadi tamu undangan. Ganyan hana tak semangat urangnya berhabat sabak kahet ha. Kah dari pajan leh. Nah 2 minggu kadang atau sebelum tapi kepingat tanya. Ustaz jangan lupa Maulid 18. Maulid 18 kahet tak dengar. Tapi jazakillah khairan. Baik, ini saya bacakan penghormatan. Ini bukan cuma sekedar rutinitas, tapi memang pesan dari baginda Nabi. Apalagi yang diundang ini banyak para ulil amri, para pemimpin. Jadi yang pertama, penghormatan kita kepada para penanggung jawab pendidikan di Kabupaten Aceh Barat ini. Karena maulid ini di sekolah, jadi sudah pasti kita akan mengundang para penanggung jawab pendidikan. Jadi yang pertama, ta'zim kami kepada Kepala Kementerian Agama Aceh Barat. Berita kita dengar sudah berganti kepada Ustadz apa? Ala Ketua Abrarzim, ya Ustadz Abrarzim baru kemarin sertijab hari Selasa. Saya dengar tadi kemarin beliau sedang di Jepang sekarang. Jadi hana gedung meja. Nah, menyahana di Jepang katente kerja. Pakan tak undang. Kenapa kita undang? Ini semua bisa bahasa Inggris ya? Oh yang plangnya mana nih Bu Nandar? Plang hana kau. Nah, Kepala Kementerian Agama Aceh Barat, Ustadz Abrarzim. Karena MAIT, Madrasah Aliyah, dari namanya jelas payungnya adalah Kementerian Agama. Jadi di lingkungan Gampa ini
ada 2 lembaga pendidikan yang bernaung di bawah 1 dinas pendidikan, 2 Kementerian Agama. Jadi sudah komplit atau yang mewakili. Kemudian Kadisdik Aceh Barat atau yang mewakili. Kemudian Camat Johan Pahlawan atau yang mewakili. Mudah-mudahan tiba, mudah-mudahan datang. Kemudian Dan Ramil, bukan Aceh Barat, Dan Ramil JP, ya ini salah tulis. Dan Ramil Johan Pahlawan. Kemudian Kapolsek Johan Pahlawan. Nah, nyohana mengak tiradu dapat apa? Sebab kaya jadi depan ada. Jadi bapak-bapak ini kita minta untuk diundang. Kenapa? Karena para pemimpin itu salah satu di antara tugas atau fungsi mereka itu adalah menjaga keberlangsungan agama. Jadi jangan dikira menjaga keberlangsungan agama ini salah satunya dengan menghidupkan syiar-syiar di dalam Islam kita ini. Salah satunya adalah perayaan-perayaan hari-hari besar dalam Islam. Itu menjadi sebuah tanggung jawab sebenarnya, yang mereka harus berada di garda terdepan. Jadi jangan berpikir nanti militer cuman urusan pengamanan misalnya teritorial, polisi hanya pengamanan internal, bukan. Tapi menghidupkan syiar Islam ini juga merupakan bagian daripada tanggung jawab pemimpin. Karena syiar Islam tersebut adalah bagian daripada agama kita. Ya, makanya kita undang. Baik, mudah-mudahan nanti berhadir minimal ketika makan. Ada makannya Bu Latifah ya? Oh nah, hai idang, penumbang idang. Hah? 8 boh? Ya, 8. Oh ya, cocok. 8 kelas ya. 8 kelas. 8 idang, 8 kelas. Jangan dipikir 8 yang lain ya. Kemudian penanggung jawab pendidikan di lingkungan kita yaitu yayasan. Karena ini sekolah swasta, berarti bernaung di bawah payung yayasan. Alhamdulillah ada 2 yayasan saat ini. Yang pertama Yayasan Al-Maghribi, hadir bersama kita Ketua Dewan Pembina. Oh Pak Murno, oh Pak Go, benar ide ikut ya. Pak Murdani STMD. Nah ini beliau saat ini Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Maghribi Kabupaten Aceh Barat. Ahlan wa sahlan. Kemudian beserta seluruh Dewan Pembina yang berhadir. Kemudian Ketua Yayasan Al-Maghribi, ini yang sering tampil di lapangan. Ketua Yayasan Al-Maghribi Bapak Ataillah MSI. Beliau hari-harinya selain aktif di Maghribi juga aktif di UTU. Kemudian seluruh yayasan yang berhadir. Kemudian dari Yayasan Insan Madani. Nah, Insan Madani di sini kebetulan ada pembinanya, beberapa orang pembina Yayasan Insan Madani, termasuk Bu Ledia Sadri. Nah, Bu Ledia Sadri ini salah seorang pembina di Yayasan Insan Madani. Kemudian, Tuan, sah-sah pesan dia pakai SMS saja, jangan langsung. Kemudian, ini mohon maaf ya jika tidak tersebutkan semua, tapi insya Allah semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian sekretaris yayasan, nah ini berhadir sekretaris Yayasan Insan Madani Ibu Latifah Muhammad. Ahlan wa sahlan. Kemudian penghormatan kami juga, jadi ada Yayasan Maghribi dan kemudian Yayasan Insan Madani. 2 yayasan, tentu Maghribi yayasan yang sangat tua, sudah sejak dari awal 2000-an itu berdiri. Kemudian Yayasan Insan Madani baru berdiri 2021 atau 22 kalau saya tidak salah. Baik, kemudian penghormatan kami kepada tamu undangan yang berhadir, wabil khusus kepada aparatur Gampang,
Nah ini tentu saya tadi dapat SMS semuanya hadir lengkap Ustaz, beres. Tentu dikomandai oleh Pak Geci. Ahlan wa sahlan Pak Geci dan segenap jajaran yang membersamai Pak Geci. Kemudian mungkin ada undangan-undangan lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Penghormatan saya juga kepada para kepala sekolah yang terus membersamai kita. Kita sebutkan dari yang paling tua ya. Yang paling tua Ibu Didis Maini. Karena sekolah yang paling tua sekolah TK. Walaupun ya uruh an umid, ya entuha bu doanya. He Bu. Ibu Didis dah, Ibu Didis. Mana kerja? Oh, ya, menyiapkan hidangan yang berleng-berleng. Melet hananya deh menyahana hidangan. Kemudian kepala sekolah SDIT Bu Lydia Sadri, ahlan wa sahlan. Beliau juga dulu pernah berkarir di TKIT. Kemudian Ibu Latifah Muhammad, nah ini sahabat kita sejak pertama mendirikan SMP IT. Mudah-mudahan tetap bersemangat walaupun capek dalam 1 bulan ini, karena 2 acara beruntun yang besar. Yang pertama adalah akreditasi sekolah. Mudah-mudahan sekolah kita dapat akreditasi A, amin. Berhan itu amin. Kemudian kepala MAIT yang tadi berbicara juga Ibu Yunandar Lisma, Yunan tulis nana. Nah, 1 Latifah MSSI, 1 Yunandar 5 MSI. Ini 2 biji S-nya ya. Sana 1, ini 2. Ini lebih senior. Baik, dan segenap dewan guru yang berhadir. Nah, ini dewan gurunya mana? Yang pakai apa jilbab Palestina itu semuanya dewan guru. Jangan-jangan ada orang Palestina di sini. Nah, ini semuanya syiarnya jelas hari ini. Ahlan wa sahlan. Sahabat kita Andri Kurniawan. Nah, ini owner apotek juara. Kadang nagbawat yang kamu mau kahana pahli ada kewak pakaian. Kemudian takzim saya yang paling penting kepada segenap tamu undangan, wabil khusus orang tua siswa. Tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya kita kenal. Dan yang saya cintai anak-anak didik kita, anak-anak ibu yang telah ibu bapak lahirkan, juga anak-anak kami yang kami didik mulai dari tahun pertama hingga tahun ketiga, dan ada lagi yang menyambung hingga tahun ke-6. Bahkan ada dari TK, ada tuh murid dari TK. Di antaranya siapa? Alif. Alif itu dia alumni Gampa 12 tahun berarti. Mana Alif? Nah Alif no. Nyampe ada juga hadiah. Mungkin banyak lagi. Alumni TK, SD, SMP dan MA insyaallah. 12 tahun dia mengecam pendidikan di sini. Mudah-mudahan akan melanjutkan nanti ke luar. Karena targetnya itu keluar. Kalau bukan ke UI atau ITB katanya ke Mesir. Mungkin pilihannya 3. Amin ya. Berhan amin lagi ke mulut kayak orang ini. Baik. Alhamdulillah pada hari ini siang menjelang pagi menjelang siang ini kita berkumpul. Tadi sudah dikatakan di pelataran sekolah kita untuk hari ini kita memperingati sebuah peristiwa besar dalam kehidupan kita, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Latifah, hari ini adalah perayaan perdana Maulid di SMP IT, karena sudah ada MA gabung dan MA IT sekaligus tasyakuran MA IT karena sudah keluar izin operasional. Nah, tentu perayaan hari ini adalah salah satu hal yang tidak asing lagi bagi kita. Saya ingin bicara bebas. Berapa menit Bu Latifah? 30. Domine ke biutai. Domine lahir Nabi itu kan. Nah, merah Nabi domine. Nah. Udah enggak apa-apa.
Nanti kita lihat kalau sudah mulai berkunang-kunang, udah mulai lapar, buka saja hidang, cok hidang. Baik, ini temanya jelas ya. Rasulullah adalah idolaku, bebaskan Palestina adalah impianku. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dulu Sultan Iskandar Muda, tentu tidak asing bagi kita nama yang besar tersebut. Salah satu nama yang sangat agung dalam sejarah kita orang-orang Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda. Jadi beliau dulu dimintakan oleh para ulama, wahai Sultan, untuk mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak, keamanan, ketentraman, ketenangan, kesejahteraan, semuanya yang sekarang sedang engkau nikmati. Ayo kita buat maulid Nabi, tapi bukan cuman 1 bulan. Kita ingin buat 3 bulan. Jadi itu kurun 1607 sampai 1636. Jadi para ulama, jadi itu sejarahnya kenapa saat ini kita masih memperingati maulid Nabi. Jadi itu sejarahnya. Dan itu yang membedakan antara maulid di Aceh dengan maulid di luar Aceh, bahkan di seluruh dunia. Ada seorang ulama, beliau mengarang sebuah kitab, judulnya tentang perayaan maulid Nabi oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Dalam kitab itu diceritakan, ada satu bangsa di dunia, mereka merayakan maulid Nabi 3 bulan, 90 hari. Wahum sya'bu Aceh, mereka itu bangsa Aceh. Nah, jadi hana datumai palain labelin mulut, ya kan? Hana datumai palain tagai na di Aceh. Dari bulan Rabiul Awal, kemudian berlanjut Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal atau Jumadil Ula. 3 bulan 90 hari orang Aceh paju mengat, ya kan? Makan enak. Ini yang harus kita pahami. Jadi itu sebuah adat turun temurun, tradisi turun temurun, bukan cuman baru sekarang yang kita saksikan, tapi sudah sejak tahun 1600-an sejauh yang saya baca. Mungkin Bapak membaca lebih lagi. Sejauh yang kita baca, sejak 16-an itu sudah dibuat maulid Nabi hingga saat ini. Dan itu yang membedakan dengan maulid di tempat lain. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi kenapa kita memperingati maulid Nabi? Nah, ini yang harus kita pahami. Hatta jinaule, dengan kemajuan media sosial, media YouTube, Google, laptop macam ini akan mulai terbit video-video yang pegahan hanjut, ya kan? Hana berakan hana tanyan jino kana hanjut melet dan lain-lain. Kenapa kita memperingati maulid Nabi? Ini yang harus kita pahami. Saya sering menyampaikan dalam forum-forum, kita memperingati maulid Nabi secara khusus karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita semua, ingat hari-hari besar dalam kehidupan kamu. Ini mohon diingat. Jadi jangan nanti bicara kan gak ada dalilnya. Dalil khusus memang tidak ada, tapi dalil yang umum tentang maulid Nabi itu ada. Salah satunya apa? Salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita, ingat hari-hari besar dalam kehidupanmu. Mana dalilnya Ustaz? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka, kata Allah dalam surat Ibrahim. Pulang nanti lihat surat Ibrahim ayat 5. Ingatkan mereka dengan hari-hari besar, dengan hari-hari Allah, dengan hari-hari agung dalam sejarah kehidupan mereka. Nanti kalau bapak ibu-ibu pulang, guru-guru semua pulang ke rumah, lihat tuh surat Ibrahim ayat 5. Lah, ini kan tentang kisah Nabi Musa, Ustaz. Iya, memang kisahnya itu tentang kisah Nabi
Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengamandatkan kepada Nabi Musa ketika itu, wahai Musa, laqad arsalna Musa bi ayatina, kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami, dengan mukjizat kami. Musa, an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur, keluarkan bangsamu, selamatkan bangsamu dari kegelapan menuju cahaya, dari penindasan Fir'aun, dari kekejaman Fir'aun, dari penjajahan Fir'aun, selamatkan mereka. Dan ingat Musa, zakirhum bi ayyamillah, ingatkan nanti mereka dengan peristiwa tersebut. Kalau mereka sudah kita selamatkan, kalau mereka sudah kita berikan nikmat yang besar, selamat dari penjajahan. Jadi Allah minta kepada kita, ingat hari-hari besar. Kenapa kita peringati 17 Agustus? Kalau mungkin kita dulu ikut berperang, sang inohana yang jam perang awal, jamun ada anak tidur dua, kadang namanya yang jam perang awal juga kan mata perang Aceh yang bambanyo, kadang nah kombatan tidur dua dalam perang jamun, perang 18 7 le sudah pegah BJU sampai 1905 kalau saya tidak salah. Nah yang perang itu hana menyata-nyata perang sedih gedanya kalian nanggrau laganya hi gajin. Bahkan jamun kamu mau perang, jadi kita diminta oleh pahlawan tersebut bukan untuk perang sekarang. Ingat kalau kami dulu pernah berjuang menyahantam tamu perang hana depu makna merdeka. Sebenarnya seperti itu. Orang-orang yang mufham makna merdeka, orang yang tamu perang. Pembikir benar syahinya pegah. Ya tajak perang, rupanya ya tajak. Pegah benar syahih itu syahih. Syahih hana tak mengaji orang yang mungkin kadang-kadang bu kulah. Ha? Ini yang udah nggak sanggup dengar lagi, silakan merapat ke samping, nggak apa-apa. Kah, udah pegang no. Nyan. Kenapa kita peringati 17 Agustus? Kenapa kita peringati 10 November? Baru banda peringati 10 Novembernya raya dak perang di Surabaya Mathayan. Ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal Badum 22 Oktober 1945 yang perintah ulama nyahan tapete ulama temerka. Jadi ketika itu ulama mengatakan di bawah komando Hashim Asy'ari wajib jihad. Terus sejak resolusi itu keluar sampai 10 November. Dan itu perang 100 hari, getat tega perang Weten. Kemudian diabadikan menjadi hari pahlawan. Bahkan kena tak peringati pura lamzu. Ura 28 Oktober dum ura 5 Oktober abri. Kenapa? Karena mustahil sebuah negeri itu tidak ada yang menjaga. Abri lahir dari rakyat, kebiri dari rakyat. Ketika itu orang-orang biasa kemudian menjadi Jenderal Sudirman itu bukan pendidikan militer, tapi beliau seorang guru. Akhirnya menjadi panglima besar dengan pangkat bintang 5. Tahu-tahu orang nak bintang 5. Hanya tabuh jenuh jijik, ya kan? Nah itu dia. Jadi Allah meminta kepada kita, ingat hari-hari besar dalam kehidupanmu. Dan sudah pasti hari kelahiran Nabi adalah hari yang sangat agung dalam sejarah kehidupan manusia semua. Karena kata Nabi, aku ini sudah ada sebelum Adam ada, walaupun aku yang paling terakhir diutus. Kelahiran Nabi Muhammad SAW nikmat terbesar bagi manusia. Kelahiran Nabi SAW rahmat terbesar bagi manusia yang harus kita syukuri. Dan Allah langsung yang mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad kepada umat-umatmu, dan kita semua ini umat Nabi, hendaklah umat-umat Nabi itu, umat-umatmu, mereka berbahagia, senang, ceria. Hari ini jangan ada yang sedih, bekna yang masam, bekna yang kerut, bekna yang
Hajat orangnya orang melet. Hari Maulid, orang katanya senang. Bahkan Allah yang menyuruh. Ini masalahnya kalau kita baca Quran mungkin tidak kita baca artinya. Allah mengatakan hendaklah mereka berbahagia, senang, ketawa. Berarti waktu pajoku baru ketawa. Hanya nyoji. Ketika Allah memberikan karunia, ketika Allah memberikan rahmat, ini kata Allah dalam surah Yunus ayat 58. Ini catat nih nanti ayat-ayatnya. Yang anda butuh itu tinggal WA mendeng. Ya. Apa rahmat Allah di situ? Kata Abdullah bin Abbas, rahmat Allah dalam ayat ini adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya ingin mempertegas, ingat ya, Nabi dulu pernah bilang, apa kata Nabi? Orang yang paling pelit itu, yang paling keritnya. Dah manusia yang paling kerit Nabi, kan yang hanajok pupinjam peng madayo, yang kerit ci. Kerit ci. Dengan karat, dengan berlehai mutang, kerit ci. Tapi kenyan yang paling keritnya man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Ya. Orang yang saat namaku disebutkan dari penendang sampai no kepada enggak bukenan Nabi. Dia dengar dipilepi mendang. Hanya ketika namaku disebutkan, ketika isyarat-isyarat namaku disebutkan, falam yusalli alayya, dia tidak mau berselawat kepadaku. Yang kritanya, yang krit tungang, krit tungang. Itu pelit sekali. Jadi sekali lagi kita sepakati sebelum saya berbicara, ketika kita mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gimana pekat? Halo pekat? Yang pekat putra ju ino. Ku je bau wilayah. Yang nama ngat kadang cik. Ini lala segar ada ya. Nya go yu ceramah lep lo minat kejo la segar. Sudah mendeh kan kopi mentang. Nyu peng-peng kejo lep pula difaham. Yang mau dapat hadiah fokus. Bisa beli apa? Pertalite 1 liter. Baik. Jadi yang pertama, peringatan Maulid Nabi tersebut sebenarnya anjuran. Ya kan? Memang tidak langsung, tapi ini yang kita baca. Ingat hari-hari agung dalam kehidupanmu. Yang berlepun. Surat Ibrahim ayat 5. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Bagi kue nak temangan begitu. Ya kalau penceramah itu ji mangak keng gegok mangak. Tekaten tu kagak dong. Ya mamun. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, ingat ya, salawat Nabi itu dia nggak ada ria-rianya dia. Asal kita ucapkan langsung sampai ke Nabi. Naria aja, meratib kadang naria, tabur Quran kadang naria, ibadah lain kadang naria. Menyata melawat bak Nabi hanari ria bukan jikrit hak. Mama heman je kan. Kata kaji masalah krit, masalah mulut. Ya, ini masalah Maulid Nabi, tapi kita ingin nanti kita masuk surga minimal dengan selawat tersebut. Karena orang yang paling dekat denganku, kata Nabi, orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Ya. Aqrabuhum manzilatan aktsaruhum alayya salatan. Yang paling dekat denganku, yang paling banyak selawat. Maka ji pakan tak pegah dike buno, ya kan? Itu bukan sekedar untuk melestarikan, tapi memuji-muja Nabi itu sebuah keharusan. Walaupun bukan wajib. Umat Islam semuanya berselawat dengan Nabi. Semuanya. Saya enggak ada dalam salat. Itu selawat Nabi itu. Tapi kita ingin memperbanyak. Kita ingin memperbanyak selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memperbanyak selawat Nabi agar nanti itu minimal yang jadi
syafaat bagi kita di hari kiamat. Jadi umat Islam di seluruh dunia saat mereka memperingati Maulid Nabi, hampir semua umat Islam di seluruh dunia memperingati Maulid Nabi. Jadi seperti yang kita katakan tadi, di saat ada ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang mengatakan itu bukan dan segalanya dilarang, bid'ah dan lain-lain, itu satu hal yang keliru dalam pandangan kita. Tidak mungkin satu hal yang keliru itu sudah terjadi sejak dahulu kala, nggak mungkin itu. Karena Nabi mengatakan al-ummatu la tajtami'u 'ala dhalalah. Umat nggak mungkin berkumpul dalam kesesatannya udah depu dayung. Ya. Cuma jino bahaya, ya kan? Karena media itu tidak terbendung. Gawat. Makanya di sini kita di SMPIT, di MIT kita didik generasi-generasi masa depan ini, bukan cuma mereka itu nanti pinter berprestasi dalam bidang-bidang pelajaran umum, tapi bidang pelajaran agama. Ini sudah kita mulai semuanya. Al-Quran nanti ketika dibacakan namanya 5 juz, itu hafal dia 5 juz. Bukan tak baca-baca menteng. Ketika kita bilang ada belajar kitab kuning, itu betul-betul mereka mempelajari kitab kuning di sini. MPD kemarin baru rapat akan membuat program tastafilah. Alhamdulillah saya bilang sama Bu Latifah, kita sudah menggagas itu sejak 7 tahun yang lalu. Bahkan sebelum Pemkab Aceh Barat buat. Ketika itu Pemkab Aceh Barat punya program mengirim guru-guru dayah, bakti kuliah umum untuk purno anemik kitab. Tapi sudah kita lakukan. Nyo yang berleda depe. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, getanya kita peringati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita yang pertama mengingat dan mengenang peristiwa besar. Nyan berlai. Menyahanat ingat, kadang na yang kedua ke Nabi. Waktu teka bulan melut baru ingat. Oh hai ketika bulan melut. Ya, barakah tua ke Nabi, hantingat ke Nabi, lagikan umat Nabi. Kiblat hana 4, nauzubillah, ya kan? Lahu hana 4, azan 4, ni kiban cara le. Padahal Nabi kagak pegah. La dina liman la salata lahu. Seseorang itu tidak memiliki agama kalau dia tidak salat. Walaupun hanya takkan kafe ke orang yang hana salat. Kadang je tinggal sembahyang hanya takkan kafe. Tapi Nabi mempertegas la dina, tidak ada agama. Seseorang tidak beragama kalau dia tidak salat. Getanyo ino di SMPIT, di MIT kendayah. Tapi sekolah biasa, cuman tak pegat sampai full day ke lewanyo. Full day, penuh hari. Penuh hari, full penuh day hari, penuh hari. Ya. Pegat full day. Waktu tak pegat full day, salah satu tujuannya karena mereka ini anak-anak. Kalau dalam ilmu psikologi, anime SMP-nya ibarat tawanan. Nyala ilmu psikologi, ibarat tawanan. Punya tawanan gimana? Klut. Tawanan itu bagaimana? Liar iplung kena igro kedehip. Nyan tawanan. Jadi harus diikat, harus dipenjarakan. Menyena bapak-bapak di rumah, ibu-ibu di rumah yang hana ge kumit anu, nya hana empom ilmu psikologi. Gebelu. Sudah untuk pertama anu bab psikologi, yang salah. Ilmu psikologi itu terapkan dulu dia. Nanti baru akan ketika kita pelajari mudah. Ikat leani rumah, bena yang tubi malam. Sering kita berikan kadang-kadang masukan kepada Bu Latifah, Bu, ini ada 1, 2 tamat dari SMPT, yang hanya ke Kemendung, kan yang bamban tamat. Dia merokok. Ini satu hal yang sudah menyimpang. Silakan katanya tepi rokok, silakan. Urun-urun tuha kaku deh. Banda begah mah, kan? Misal. Tapi anak mit yang kakak mau didik ino ledon menyerta tume di pirukok kamu dubit lamine. Kita keluarkan dalam menit. Karena sudah perjanjian dari awal. Nah, sungguh sangat menyedihkan ATTB dari SMP di pirukok tu deh kamu. Yang penting harus takawai, masih harus kita kawal. Ini bukan masalah hukum ya, saya nggak bahas masalah hukum.
Nyana doktor ini tanya mentang doktor naga pirkok. Menyo doktornya awak pirkok bukan ke? Ini doktornya anak pirkok bukan nah? Go, nyana lagi yang mentang. God, ustaz go. Ya karena dokternya pirkok. Jadi kita didik anak-anak kita untuk mereka menjadi generasi yang bukan cuma memahami tentang ilmu-ilmu umum, tapi juga ilmu agama dan sejarahnya. Sejarahnya. Lagi dike puno pakan dike karena pujian bagian daripada pujian. Jadi dari dulu itu sahabat Nabi itu berlomba-lomba. Memang tidak banyak. Hasan bin Thabit, kemudian Ka'ab bin Malik, itu penyair pujangga-pujangga Nabi. Bahkan kesastrawanan mereka tersebut melampaui rata-rata. Ketika terjadi perang Uhud misalnya, ya kan, kalah umat Islam, kemudian Abu Sufyan ketika itu masih kafir, menghina, mencela, memaki-maki Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, Hasan, ajibu, jawab itu, jangan diam saja. Kemudian mereka menjawab dengan syair-syair mereka yang sangat tajam. Jadi dike ini harus kita budayakan, harus kita lestarikan agar kita paham bahwasanya ini pun bisa nanti membela Islam. Nah, dike kuno gele. Bahkan seorang pujangga Mesir, ini saya ingat, namanya Ahmad Syauqi. Beliau buat karangan khusus tentang ataupun beliau buat syair khusus tentang kelahiran Nabi. Namanya Ahmad Syauqi. Kalau digelar di Mesir itu apa? Amirus Syu'ara, raja pujangga Mesir di abad modern. Untuk kelahiran Nabi ini beliau buatkan syair khusus. Syairnya sungguh sangat indah. Ulidal huda fal kainatu dhiya'u, telah dilahirkan sang pembawa petunjuk. Kira-kira menyahana Nabi ke depan mufhum dayo hukum hana mufhum. Gak akan paham kita kalau tidak ada Nabi. Bukan Allah tidak mampu untuk memahamkan manusia, tapi diutus Nabi adalah untuk kita mengajarkan manusia. Untuk para Nabi tersebut mengajarkan segenap manusianya. Jadi wulidal huda fal kainatu dhiya'u, telah dilahirkan sang pembawa petunjuk. Fal kainatu dhiya'u, semesta ini begitu bercahaya semeluh hudung dunia. Padahal Nabi. Dan itu kalau kita baca sejarah kan seperti itu. Di Romawi, di Persia, api Persia padam. Kalau di atas Ka'bah itu bercahaya, nyawa lahir Nabi. Wa famuz zamani tabassumun wa thana'u, mulut sang waktu tersenyum memuja-muji tentang kelahiran Nabi. Ini menjemah tarat terjemah, kan? Kadang terjemahannya tidak seindah daripada syair yang aslinya. Kemudian beliau mengatakan, fa ajmalu minka lam tara qattu aini, seindahmu wahai Nabi tidak pernah mata ini menatap. Silakan. Jadi pakan manusia, pakan sahabat Nabi, mereka dikatakan sahabat Nabi karena mereka menatap Nabi dalam keadaan Islam, walaupun satu detik langsung dapat titel, dapat gelar, dapat julukan sahabat. Menyangka sahabat Nabi kata Islam, kata surga. Yang nampak aja malam sahabat Nabi kadang tamang surga mendung bagan karena mereka sahabat Nabi. Kenapa mereka sahabat Nabi? Karena mereka berhasil menatap Nabi Muhammad walaupun sesaat, tapi dalam keadaan Islam, dan wafat dalam keadaan Islam. Atau Abu Jahal, Abu Lahab kalian si Nabi, ya kan? Nah, cuma kan sahabat Nabi. Nah, kemudian apa? Fa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Seindahmu, segantengmu, sebaikmu tidak akan pernah lagi dilahirkan oleh para wanita. Ya. Ulidta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka ulidta kama tasha'u. Engkau ini dilahirkan tanpa cacat sedikit pun. Itu mungkin kalau dalam syair lam yahtalim qattuta yang sering kita baca, itu satu gambaran tentang bagaimana proses lahirnya Nabi memang begitu bersih. Hanya minta aja menyalahi pada begelih, ya kan? Nah, Nabi bersih. Kemudian dikatakan oleh penyair itu, ka'annaka ulidta kama tasha'u, seakan-akan kamu ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dengan keinginan kamu sendiri.
Nah, itu pujian-pujian yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sekali lagi kita memperingati Maulid Nabi untuk mengenang ada peristiwa besar dalam kehidupan kita. Untuk kita ingat ada manusia agung yang pernah hadir di dalam kehidupan kita. Ya kita pegang menu kadang yang kedua bak Nabi. Menandeka bulan Maulid tapi ingatlah. Hai kadang bulan Maulidnya. Nah kan? Oh baru ingat. Didatangkan penceramah-penceramah berbicara 3 jam, 4 jam untuk mengingatkan tentang Nabi. Mapakan je di malam mentang. Mata bergati malam je jid. Dia Aceh labelin. Nyepakat mulai uronyo 12 ke dah pegang lantai tu je jid. Mah haik sang hana biaya. Nyan. Atau ada orang ingat Nabi dalam urusan ibadah. Bak Nabi tinggal dalam salat tinggal, bak puasa tinggal, zakat tinggal, haji tinggal, ya kan, umrah tinggal, belum kurban tinggal ke Nabi. Ingat semua kepada Nabi dalam urusan ibadah. Dalam masjid getak berat tinggal ke Nabi. Tapi tua ke Nabi dalam urusan muamalah, dalam urusan getanya tambungan dengan saudara, yang getanya tak berhubungan dengan saudara, lagi kan umat Nabi tak pengen urang tak tipe urang tak khianati urang iri dengki gedanya ba urang dom macam penyakit hati. Nah batanya nyan dagekan umat Nabi 5 minit tu begah. Kalau begah puno lahir saja Nabi lihat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Tak mendih lo ku ceramah kan kutuk mata baik dia ada pegah 5 tiploh momlah. Nah, yang kedua, kita peringati Maulid Nabi untuk kita meneladani beliau. Nyo yang lebih berat. Makanya surga Allah itu memang luas, seluas langit dan bumi, tapi untuk masuknya itu sulit, payah. Ya, Nabi begah ke gedaya begah. Dikelilingi neraka dengan hal-hal yang kita sukai, dikelilingi surga dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Ikan jadi kita peringati yang kedua Maulid Nabi, insyaallah 5 menit 3 poin ya. Yang nyen pegah 3 tu kutra ju. Nah, kita peringati Maulid Nabi untuk kita teladani beliau. Getinggai bagetanya Al-Quran dan hadis. Isi Al-Quran sudah dibaca, sudah Ustaz khatam sudah 20 kali seumur hidup saya. Nampung? Lagi ya. Nampung? Nampung yang kagawat. Getinggai badannya hadis Nabi. Nampung? Nampung yang kagawat. Ini pesan yang pertama, pesan kedua dari Maulid, kita peringati Maulid untuk kita teladani beliau. Tentu yang pertama ibadah. Itu tentu sudah pasti. Sudah pasti ibadah seperti yang kita sebutkan tadi, salat itu sudah pasti. Kalau ada anak bapak ibu misalnya di SMP, di MA kita masih malas-malas salat, pukul saja. Karena Nabi yang suruh, bukan saya. Bukan saya. Nabi mengatakan apa? Muruhum wahum abna'u sab'in. Perintahkan mereka salat saat umur mereka 7 tahun. Laga awaknya di mean rapai laga awaknya di berdikir tapi menyahana sembayang hanje ngui. Suruh mereka salat saat mereka umur 7 tahun. Wadribuhum. Nepoh nya kaya tu tang. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Ngan pegah bukan saya yang bilang, Nabi bilang. Pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun mereka tidak mau salat. Nah aku pegah Nabi pak giupoh, anak aku pegah. Tapi menyena Nabi matanya jadah kena penjara Nabi. Ya kan? Yang gawat. Jadi ini yang sering kita sampaikan kepada teman-teman di lingkungan yayasan, termasuk di lingkungan sekolah. Ini ada pergeseran nilai dalam dunia pendidikan. Guru kadang-kadang hana dibohyum lemu murid. Padahal Nabi itu guru, yang memiliki profesi guru itu berarti memiliki profesi kenabian. Rupanya kenapa umat Islam bisa menguasai 2/3 dunia? Nyan murid-murid Nabi 20 tahun ke mengajar, kadang katanya yang lebih 20 tahun dah mengajar. Tapi hanya kebut muridnya yang bahkan
Karena hana kita mengajar lagi Nabi. Ini penting untuk kita perhatikan. Salat mohon dijaga sampai dia dewasa. Pergi mereka kuliah ke Banda Aceh, ke UI, ITB, ijak. Yang penting tanya, bek tanya, lebu apa sudah makan? Beknya tanya, ilah. Masih ada uang jajan, bek sembayang kali. Nyahana kawan mendem. Itu yang kita tanyakan. Tak puga bak water subuh. Nyan yang perle. Baru katanya mufo mata peringati Maulid Nabi. Menyahan hana guna. Kita memperingati Maulid Nabi, tapi kita tidak bisa memaknai daripada perayaan Maulid Nabi tersebut. Katanya akan terpegat sabi, hana akan terpiau untuk kita ingatkan. Salah satunya forum seperti ini. Yang kedua tentu kita meneladani akhlak Nabi, perilaku Nabi, sikap Nabi, pekerti Nabi, nyantat ladani itu. Sudah 4 mimbar mungkin saya naik, atau mungkin sudah 6 mimbar. Dalam pesan-pesan di setiap Jumat tersebut saya sampaikan satu akhlak Nabi, akhlak Nabi, ya kan? Saya pegah tabuh mentang orang 5 kali 5 aja, ya. Ya Nabi dengan dia rugo. Gini saja ceramahnya kasih habis turun tebu puau mentang pe minum. Becutik. Akhlak, salah satu akhlak baginda Nabi, akhlak tenggang rasa. Ini jamu kamu hafai butir-butir Pancasila 6, tenggang rasa dan tepo selero. Seliro. Lo hafai jamu butir-butir 56-nya lagi lo hafai Fatihah. Tabrat ingat. Itu akhlak Nabi, tenggang rasa, berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Nabi kan pernah tuh keluar lagi salat hari raya, ya kan? Kemudian ada anak yatim, sedih dia. Nabi sedih langsung kepakai na. Lu hanaleyah anale mak jino muno mentang. Apakah kamu mau kalau Nabi menjadi ayahmu? Mau langsung yuk. Ya mungkin hanale di antara tanya yang mungkin kita merawat anak-anak yatim belum mampu mungkin. Bahkan panti-panti sekarang yang melakukan itu. Nyo panti bunolon dengan kamu tukar LKS sudah tukar, panti sudah diganti dengan LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Tak kala tinggal sejahtera apa hana. Kita teladani akhlak beliau. Salah satu akhlak beliau yang ingin kami sampaikan pada hari ini sebelum Bapak Ibu pergi meninggalkan tempat ini, akhlak empati tersebut. Apakah itu ada sama kita? Karena Allah mengatakan Nabi kalian itu yang saya utus itu azizun alaihi ma anittum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Nabi tersebut adalah manusia yang dari golongan kalian, tapi beliau aziz alaihi ma'anitum. Berat bagi beliau kalau umatnya itu dalam kesusahan. Sedih beliau kalau umatnya itu dalam musibah. Jino, sekarang saudara-saudara kita di Palestina, update terakhir kemarin 2 hari yang lalu saya baca sudah 11.800 yang syahid dalam 41 hari. Diekspansi 2 miliar umat Islam seluruh dunia, tidak ada siapapun yang bisa melakukan sesuatu. Tak masuk akal. Dibantai, digenosida, siang malam tidak ada henti-hentinya. Ini nikmat, kita bisa duduk berkumpul, ketawa, makan enak, tapi mereka di sana dalam keadaan yang sungguh sangat sulit. Untuk mengingat hal tersebut, maka yang kita buat mungkin cuma ini yang kita buat, yang mampu kita buat. Ini tidak sebanding dengan apapun yang telah mereka lakukan. Walaupun kita naikkan bendera Palestina setinggi langit sana, belum. Kan makna jihan apa? Tapi berat bagi Nabi kalau ada umatnya yang sulit, yang menderita, yang musibah. Dulu di kota Madinah saat Nabi sudah kuat, yang perle terpegah, pakan perle kekuasaan, pakan perle power. Kenapa umat Islam harus memimpin?
ketika ada satu orang wanita muslimah di kota Madinah digodain, digangguin oleh seorang Yahudi Bani Qainuqa. Ada 4 kabilah Yahudi di kota Madinah. Diganggunya satu orang wanita muslimah, langsung Nabi kirim satu peleton. Berperang jurungnya. Yang lagian, bahkan Marwah, harga diri. Sekarang kita menyaksikan darah membasahi bumi ini setiap hari. 2 miliar melihat, mendengar, hanya mengecam, mengutuk dan segalanya saja. Saya pun cuma bisa berbicara seperti ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Gak ada sekedar kutukan. Kami mengutuk Yahudi, naik piau, naik piau. Nabi dulu baru diganggu sedikit, langsung beliau serang. Kenapa orang-orang Yahudi ketika itu di kota Madinah semuanya keluar? Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah dan Khaybar, semuanya pergi keluar karena mereka melanggar. Bukan kita usir. Kita tidak pernah memusuhi manusia siapapun. Yang debu. Maknya radikal dipegah terhadap umat Islam. Bukan. Namanya saja agama Islam, agama yang penuh dengan kedamaian. Nggak mungkin kita menebarkan kebencian, apalagi permusuhan. Tapi kita lakukan itu untuk membela diri kita, untuk membela harga diri kita, untuk membela kehormatan kita. Yang mereka lakukan adalah untuk membela kehormatan untuk membela kehormatan Islam, kehormatan kita. Kita kan semua orang Islam. Islam bukan? Tapi kehormatan kita diganggu, dilecehi, dicela, dikotori. Diam kita, tidak ada yang siapapun bisa bergerak. Dulu Muhammad bin Fatih, Abdul Hamid Al-Thani, Raja Turki Utsmani, ketika datang Theodor Herzl ke sana minta, berikan kami sepetak tanah untuk kami tinggal di sini. Kata Abdul Hamid Thani ketika itu, pemimpin umat Islam di seluruh dunia, kalau ini tanahku aku kasih, walaupun aku pemimpin, bukan milikku tanah Palestina ini. Tidak ada siapapun sejengkal pun yang boleh menyerahkan bumi Palestina ini kepada orang lain. Ini milik umat Islam. Sekarang mereka berada di sana, terlahir sebagai orang Palestina, ditakdirkan Allah menjadi rakyat Palestina. Mereka paham. Bukan tidak mampu mereka untuk lari, bukan tidak mau mereka untuk, bukan tidak mengerti mereka untuk lari. Yang beta pernah ondanya tebit mendang juga deh pubuk lamprang yan. Habis juju. Nyah napa pegah. Minta pegahnya haba bangai. Payah pegah hai tebit mendang. Kalau di sini sekarang ada gempa, lagi saya ceramah, ada gempa, pasti plung menurun rana. Hana payah layu. Hai ka plung hai. Jadi ketika ada YouTube video-video lari, kosongkan dulu, nyepui pegah. Bukan mereka tidak paham, sejak 1948 penjajahan pertama di tanah Palestina. Bahkan bangsa Palestina, ingat, bangsa yang pertama sekali mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Nyote gedetan urang Palestina kadang hanten telong kedayong. Yang mudah debu betapa megat. 1944 6 September, Mufti Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dari Radio Berlin di Jerman, beliau mengucapkan, kami mendukung dan selamat untuk kemerdekaan Indonesia. Nyambang tayang ke phone, jin baca Google leh, jin pejit ni baca. Beda print. Mereka yang pertama sekali membantu kita secara dukungan moral. Merdeka urang daneng. Karena penjajahan tidak boleh ada. Tapi kalau kita misalnya tidak mau mendengar sabda Nabi, Nabi bilang selamatkan Masjidil Aqsa. Nabi, apa yang harus kami lakukan terhadap Masjidil Aqsa? Tahu enggak apa kata Nabi? Kebukahan Nabi itu fasallu fihi, pergi ke sana, salat di sana. Yang kebukahan Nabi. Pergi ke Masjidil Aqsa, salat di sana. Afaraita illam astati' atahammal alaika, bagaimana kalau aku nggak mampu pergi? Kirimkan minyak. Irsil alaihi zaitan yusraju fi, kirimkan minyak ke sana agar lampu-lampu di Masjidil Aqsa tersebut tetap bercahaya. Yang isyarat harta. Yang orangnya ada hari ini penyerahan harta pula tiba. Yan. Biar gosok jilbab Palestin.
Ya kan? Serahkan harta itu mungkin yang mampu kita buat untuk Palestina, sedikit harta kita. Sudah miliaran, saya pernah keliling sejak saya balik 2015 terakhir itu, 16, 17, 18, 19 itu saya keliling tuh Aceh. Kumpulkan harta dalam 1 bulan itu pernah 2 miliar kita kumpulkan. 1 bulan Ramadan 2 miliar daripada harta bapak-bapak, ibu-ibu semua. Tapi apakah Palestina merdeka? Belum. Jadi sampai pajan tak kumpul, sampai merdeka. Baik tapi kayaknya udah kita bangun rumah sakit dibom sama Yahudi, jangan dipikirkan. Jangan pikirkan bagaimana nanti Allah menyelesaikan nasib orang-orang Yahudi, itu jangan pikirkan. Bisa saja dengan air seperti kaum Nabi Nuh, bisa dengan semut, dengan nyamuk, dengan api, dengan apa saja. Beda pikir. Yang penting kita nyata berjuang. Yang penting kita berkontribusi. Makanya pernah saya sampaikan ke Bu Latifah, saya ingin ada materi tentang kepalestinaan di sini. Karena itu bukan sebuah amanat agama kita, tapi amanat konstitusi. Dan penjajahan di atas dunia, kan penuh harus dihapuskan. Konstitusi kita kadang ini ada guru setiap Senin kita pegang ka foto kata mengalah. Teh konstitusi ka foto. Setiap Senin kita baca undang-undang dasar semua dan penjajahan. Namun form lewat tete bacaan. Ingat kita ke Palestina atau tidak, masih ada penjajahan itu. Dan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kemerdekaan itu kata kepikir dan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tak pegahnya tapi nah tinggal nya baik kepinggalan. Dan kerja kena ke hai kepinggan nak kerja kena hai dengku aja dipil. Nyan akhlak empati, akhlak tenggang rasa, akhlak kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Nyan Nabi, bahkan akhir hayat Nabi pun Nabi masih ingat hal tersebut. Ummati ummati ummati, umatku umatku umatku. Nabi tingkat ke gedanyo hana tingkat ke umat yang lainnya hanjutnya. Nah sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina? Ya inilah yang bisa kita lakukan. Kita galang dana, kita ajak. Itu saya dengar ketika saya pulang dulu. Kenapa Palestina itu sekarang bisa menggema di Indonesia? Itu diupayakan, bukan dalam hitungan menit. Dari tahun 80-an mereka sudah berupaya untuk agar semua rakyat Indonesia ini memahami bahwasanya Palestina itu adalah sebuah isu yang harus kita jadikan isu nasional. Bejek ke sebuah isu nasional. Isu yang harus kita perhatikan. Yang pelita fikir tentang Palestina jenuh. Maka kita pegat adanya. Menyegetanyo taat pada Nabi, tak pegah roh umat Nabi, maka kita taat. Kalau Nabi tadi bilang apa? Pergi ke Palestina, jak ke deh. Kita pegah roh dari umat Nabi, manum bedah, jak ke deh Palestina. Kamu mulai turut baca ilung ke umat Nabi. Kadang jak ke deh ke Nabi. Imam Syafi'i mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu." Kalau cintamunya Imam Syafi'i pegah, ketika pegah roh, tak pegah roh umat ataupun bermazhab Syafi'i. Aceh ini benteng Syafi'iyah, benteng ahli sunnah wal jamaah. Kepegah le Imam Syafi'i, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman ahabba muti'u." Kalau kalian ini benar cinta dan taat, sayang sama Nabi, betul-betul umat Nabi, kalian akan taat. Nabi pegah hujak ni. Ya dah. Ya kan? Ustaz dah hujak. Hai dah sama-sama betul. Ya kan? Innal muhibba liman ahabba muti'u. Karena orang yang mencintai terhadap orang yang dicintainya pasti dia akan ikut. Ya Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Bahkan bagi saya di saat kita bicara masalah Palestina, teringat saya kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Gaza itu Bapak Ibu semua saksikan, satu-satunya kata para ulama mungkin kota di dunia ini yang tidak ada Yahudinya. Semua negara-negara di Palestina itu kan ada Yahudinya. Nah satu-satunya di Palestina itu yang tidak ada Yahudinya itu di mana? Di Gaza. Itu Gaza itu sekarang dibombardir 41 hari, hancur lebur. 11.800 mungkin sekarang sudah 13.000. 4.000 sekian mungkin sekarang sudah 5.000 anak-anak.
Yang saya rasa tidak ada di sini yang tidak sayang kepada anak-anak. Semuanya sayang, tapi mereka di sana dibombardir sampai putus. Kemarin saya mengajar di MIT, saya buka video itu, saya nampakkan kepada murid-murid MIT. Nih, orang Amerika ini, coba lihat apa katanya. Warga Amerika, dia berbicara bahasa Inggris, terjemahkan pakai bahasa Arab. Saya sungguh sangat sedih ketika saya melihat jari jemari saya ini putus. Warga Amerika, silakan dibuka di CNN. Terjemahkan pakai bahasa Arab. Putus jari jemari saya, hancur lemuk tulang saya, mengucur darah di badan saya. Itu anak-anak. Kemudian ayahnya orang Amerika mengatakan, bukan untuk ini kami mendukung Israel. Ya Haji Begah, kami dukung Israel bukan untuk membantai anakku, istriku. Ada orang mungkin baru dia merasakan itu ketika dia sudah kena. Nyan lagi nyan. Tapi wateh anak kenal biasa kadang-kadang. Lagi heboh Palestina, heboh si aleh. Ya kan? Tinggal gada halam. Haji dapat dua Palestina. Yang bendera Palestina payahna dalam rumah. Dedang bendera 17 Agustus, betedang cik bendera Palestina lagi yang menyogetanya betul-betul umat Nabi. Kampung kelahiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza. Tahun 50 Hijriah. Di kota Gaza sekarang hancur remuk. Kalau kita mempunyai Imam Syafi'i ada pegah roh kamu pengikut ron hai Imam Syafi'i, nanggara lo ngampung lo hancur. Pekahanan ya bantu. Bahkan kakek Nabi Hashim, kakek keberapa itu? Kakek kedua, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan ingat, Imam Syafi'i ini dengan Nabi satu kakek. Jadi mulia kita saat mengatakan bermazhab Syafi'i, karena kita memiliki imam langsung keturunan Nabi. Imam Syafi'i, ada yang tahu siapa nama Imam Syafi'i? Tunjuk tangan, saya kasih uang beli pertalite. Siapa tahu siapa nama Imam Syafi'i? Siapa? Pegah cik, pegah roh mazhab Syafi'i, menan imam hana duri. Ayo. Ada yang mengap buka Google, Hatta jino soal mendung bocor, ya kan? Dari soal mungkar nangkir sampai soal semua bocor. Dia dah gak searching, anak kota. Muhammad bin Idris, nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Saya hafal nama-nama ini karena kebetulan jurusan hadis. Dulu saya tahu, oh ini nasab Nabi. Ketika kita pelajarin, tentu sejarah Nabi yang pertama kita pelajari. Nabi Muhammad itu beliau keturunan Nabi Ibrahim. Kenal ya? Gimana keturunannya? Kita baca buku sejarah, rupanya betul. Muhammad bin nanya Nabi ya Dengkula, Muhammad bin Dengkula, apa Dengkula? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berapa orang anak Abdul Muttalib? Ini bagi-bagi hadiah. Siapa tahu berapa orang anak Abdul Muttalib? Buka juga Google, buka baju. Oh, hai buka li awaknya. Hai awak buka li. Berapa anak Abdul Muttalib? 10 oh. Siapa kasih belum no? Hah? 7. 7 memang nah yang kamu meninggal. Tiploh roh nah yang pegah 12, hanya perbedaan pendapat ulama. Siapa-siapa? Itu Abdullah. Abdullah anak Abdul Muttalib, anak tertua beliau Haris. Jadi ada Abdullah, kemudian ada Abbas, kemudian ada Hamzah. Ini Islam. Abbas dengan Hamzah Islam. Ada Abu Talib. Abu Talib paman Nabi, sangat cinta sama Nabi, tapi karena tidak beriman kepada Nabi, neraka tempatnya. Dan seringan-ringan manusia nanti di hari kiamat dalam neraka Abu Talib. Seringan-ringan manusia yang diazab siapa? Abu Talib. Dipakaikan sendal dari neraka mendidih otak Abu Talib yang paling stadium 1.
Yang paling ringan siksaan neraka. Kalau mau tahu bagaimana neraka, hidupkan korek sekarang, kemudian matikan, kemudian langsung pegang. Hidupkan, pegang langsung. Nah, masih ada panasnya atau tidak? Itu basi baranya. Dan api di dunia ini satu bagian dari 70 bagian api neraka. Daden, Abu Talib mendapatkan siksaan yang paling ringan. Dipakaikan sendal dari neraka mendidih otak Abu Talib. Kadang cudik. Hanya sedih, pedih, hanya debu yang. Antara bercampur, Ustaz, bercampur. Antara lapar dan sedih. Tahu urang deu lagi sedih. Lagi kah? Oh ya, ayo ka buka lewat kasih piu hai dengku. Nyo lempiu jena cutik. Ibah na yo cukanya buka tepi. Kah? Dengar le. Kita bukan ceramah saya tapi jo ilmu bende. Rupanya ada yang seumur hidup enggak pernah tahu siapa bapak Nabi. Enggak pernah tahu siapa ibu Nabi, enggak pernah tahu anak-anak Nabi, tinggal menumpuk di surga. Siapa? Mana adanya? Rupanya Fatimah, rupanya Zainab, rupanya Ruqayyah, rupanya Ummu Kalthum bahasanya yang Aceh. Ummu Kulthum, ya, pakai bahasa Arab Kulthum. Ummu Kalthum. Relah nanan. Kemudian ada Ibrahim, ada Abdullah, ada siapa lagi? Ada Qasim. 7 orang anak Nabi. Nanti kita jumpa di surga. Amin. Nah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, 10 orang anak beliau. Tadi siapa? Abdullah. Kemudian ada Abbas, ada Hamzah, ada Abu Talib kafir. Abu Lahab kafir. Ini Abu Lahab ini cinta sekali sama Nabi. Nalahi Nabi kau galak kayang. Beliau punya budak Suhaibah diperdekakan. Makanya beliau setiap malam kelahiran Nabi dapat diskon hukuman. Merumpuk diskon hukuman kayang. Tapi memusuhi Nabi, benci sama Nabi. Jadi nggak ada jaminan kita berada dalam lingkungan yang baik, kita pun akan baik. Tapi jaga, di saat kita berada dalam lingkungan yang baik, kita jaga. Kemudian ada Haris, ini yang paling tua anak Abdul Muttalib. Haris, ada Zubair, ada Dirar. Dirar ini ganteng sekali ini. Ada nanti Ghaidak, ada Muqawwim, 10 anak Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, ini ketemu di Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf punya anak Hashim, kakek Nabi, dan Muttalib, kakek Imam Syafi'i. Nah, jumpanya di sini. Tapi langsung setelah Abdul Manaf, langsung siapa? Langsung Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Ghalib, Fihrid, sampai nanti Ibrahim. Hafal Ustaz masih hafal saya. Dulu saya hafal di tingkat 1 ketika saya di Azhar. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang yang disepakati oleh para ulama itu sampai Adnan. Menyenyo Nanan Adnan nyan abuci indatu Nabi. Nah Adnan no. Ada? Lintulun Ustaz. Oh, yang berarti sudah. Nah, kita teladani akhlak apa? Akhlak empati tadi itu. Saya ingin itu yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita lupakan Palestina. Jangan pernah kita lupakan Masjid Aqsa. Terus di instansi manapun kita bekerja, kalau perlu galang. Di JSIT mandum nyana penggalangan untuk Palestina rutin. Mungkin berbeda. Kadang tempat lain batet dengan gabuk baru galang. Di sini enggak. Kita ada penggalangan rutin. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena ibu ini sudah tunjuk tiga laminate dari mana laminate? Kita memperingati Maulid Nabi untuk kita kembali mengikrarkan. Ikrar apa? Ikrar komitmen kita kalau kita akan melanjutkan perjuangan Nabi-nya. Anda yang perjuangan Pak Mendung, saya pikir perjuangan itu perang saja. Kita sebagai guru, Nabi mengatakan innama bu'itsu mu'alliman, aku ini guru. Tolong jadi guru yang benar. Baik guru untuk, ya kan? Hiat saja semangat liam piu. Anu yang dipegat. Tanyakan ketika ibu menjadi guru, tanyakan kapan tadi salat subuh, jam berapa? Nyampun datanya ngile.
Terus itu kita bisikan akan dikenang sama mereka nanti ketika mereka sudah dewasa. Nyan, ketika kita jadi aparat hukum, tolong jadi aparat hukum seperti Nabi. Nabi itu komandan perang, paling behe, paling ka, paling hana dua. Ya, dah depu dah nyok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang itu Nabi paling depan, lari kudanya paling kencang. Tapi Nabi tidak pernah membunuh ya. Nabi dalam perang, ada berapa perang Nabi? Berapa kali perang Nabi? 27 kalau saya tidak salah, atau 28. Nah, itu cuman ada satu orang yang mati. Itu pun nggak sengaja, dengan getangkih dan Nabi nah. Ada yang mengatakan kena pohon Nabi, bak gedun baju, tak kena. Mati. Siapa namanya? Nyupeng hana lagu kang royong wah. Penyo hana lagu. Siapa? Umayyah bin Khalaf. Itu yang mati di tangan Nabi tanpa sengaja. Yang lain Nabi. Jadi Nabi ngomong perang hana mucang ya. Kenapa? Nanti akan berubah dengan fitrah beliau Nabiur Rahmah, karena nama Nabi itu apa? Nabiur Rahmah. Ada berapa nama Nabi? Nah, kan lihat soalnya tu Nabi. Maka yudron waron lagu kudron minum. Sudah. Kenapa jauh dia bawa Google untuk kirim jawaban kan. Nah, kita berkomitmen, berikrar untuk siap melaksanakan perjuangan Nabi. Salah satu perjuangan Nabi itu apa? Kita hidupkan syiar-syiar Islam. Salah satu syiar Islam itu apa? Salat berjamaah di masjid. Salah satu syiar Islam itu apa? Kita belajar dan mempelajari Al-Quran. Ibu-ibu, bapak, profesi apapun, tetap kalau bisa ngajar ngajinya lagi kan. Baik tapi yang intat anu bagok, hai jujit. Tapi menyoji ke purno gerau. Karena Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar dan mempelajari Al-Qur'an. Nabi seorang jika kita qadhi, hakim kita, itu Nabi sudah bilang, ingat ya, kalau jadi hakim hati-hati, sungguh sangat dekat dengan neraka. Qadin fil jannah wa qadiyani fin nar. Satu orang qadhi di surga, dua orang qadhi di neraka. Nya bukan Nabi. Satu orang hakim di surga, dua orang hakim di nerakanya. Pemana? Makna haji adalah begitu banyak hakim di nerakanya. Makna yang udah depu, ya kan? Intinya berkomitmen, kalau kita umat Nabi, profesi yang kita lakukan lanjutkan, tapi sesuai dengan arahan baginda Nabi. Nah, tentu ini mereka sudah bedahdu kan. Hai kita kalian sini. Jadi nyo padahal ibu hanabe lah. Gimana cara? Ini amankan ke bawah ya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan perayaan Maulid Nabi kita hari ini betul-betul bisa kita pahami risalah, maksud, misi, visi daripada Maulid ini. Yang pertama kita kenang, jangan pernah kita lupakan. Yang kedua kita teladani, jangan hanya di mulut saja. Dan yang ketiga kita ikrarkan untuk kita lanjutkan perjuangan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya nanti kita berhak menjadi salah satu orang yang mendapatkan minuman dari baginda Nabi. Karena bayangkan sekarang di muka bumi, bayangkan sekarang di muka bumi ada berapa orang? Berapa manusia sekarang? Ati rungdonya ini na berungdo. Nah 7 miliar dipegah legap nyaham peteh, yo bilang barunya. 7 miliar manusia di dunia saat ini. Itu belum dari zaman Nabi Muhammad, belum dari zaman Nabi Adam. Yang bayangkan mendung mengumpul itu. Semuanya mengejar Nabi dah mati-mati. Nembe talah aja anda roh jak pada Nabi Musa gede, talah alamat. Semua cari nabinya. Ada umat Nabi ada datang orang kepada Nabi Adam, bantu kami. Hana daya. Saya ni dulu, saya manusia pertama dulu, saya di dunia pernah makan satu buah kuldi yang kelewat Aceh. Yang aku pikir long decanya. Padahal itu dosa dulu. Tapi nanti hari kiamat beliau ingat itu saya pernah berbuat salah dulu makan buah kuldi. Maksudnya apa? Kita bayangkan berapa kesalahan yang kita lakukan. Nanti ingat. Nah, kadang pantajak mudah-mudahan lega kata pebut. Nyo yang nak kengkeng ke penceramah, dak penceramahnya katalah aja.
Pula yang U-turn penceramah dia pegang alam. Gimana dah pegang? Kau pegang sih benda Jomi. Kan? Yang Nabi Adam hana daya ilung natong ku pajuh sabah boh. Boh kaya yang gedam depo bek pajuh. Ku pajuh pertanyaan. Nyo hana mampu jak ke deh begitu. Jak pajuh. Pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, tahu enggak kalian, dulu Allah pernah murka, tenggelam dunia ini semua dibuat oleh Allah. Donya ngop, tapi sekarang lebih marah lagi Allah daripada dulu pernah marah. Hana daya lemendu. Pergi kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, jak menum Nabi urusnya lagi dulu. Hana mampu. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sujud beliau di bawah arasy Allah. Sujud Nabi Muhammad di bawah arasy Allah. Sujud beliau di bawah arasy Allah. Saya sering menyampaikan dalam kajian-kajian JICT, pelajaran tauhid itu mohon bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada ta'lim rutin datang, saya akan bahas khusus masalah tauhid. Karena kita harus tahu. Sujud Nabi Muhammad di bawah arasy Allah. Kemudian Allah melihat, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu Muhammad, was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu, mintalah syafaat, sungguh aku berikan. Kemudian ketika itu Nabi Muhammad bilang apa? Aku minta kepadamu ya Allah, tolong semua yang ada di mulutnya la ilaha illallah, keluarkan semua dari dalam neraka. Mamanya hantam tamat laut, tinggal ke Nabi. Nah ini yang harus kita pahami daripada maulid ini. Kita ingin nanti kita di antara bilangan gak terhingga daripada manusia itu, kita mendapatkan syafaat beliau. Ini tujuan daripada peringatan maulid Nabi. Baik, saya pun sudah capek. Kang kata yuk. Kahai cik pada pegah apa? Waduh, nanti yuk. Nah. Lebih bagah aja nyengkureng. Baik, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kesalahan, sikap dan kata jika ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan semua kita dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala saat kita mengatakan mengaku menjadi umat Nabi, mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau. Jazakumullah khairan, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.